selamat malam Business Planners, welcome back di Business Q&A-nya Business.id. Apa kabar semuanya teman-teman Business Planners semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya dan segenap tim dari Business.id mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi ya setelah 1 minggu libur nih, setelah Ramadan dan Id Mubarak kemarin ya teman-teman. Gimana nih teman-teman, mudik atau malah ngurusin bisnisnya nih dan gak ada liburnya nih? Yuk teman-teman boleh cerita ya, gimana sih kemarin pengalaman seru sebelum lebaran tiba, gimana bisnisnya teman-teman sebelum lebaran? Yuk teman-teman boleh cerita di kolom komentar, dan pastinya teman-teman yang hadir juga boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. So teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di sesi Business Q&A di Rabu 17 April 2024, yang biasanya kalau di hari Rabu Business Q&A akan ditemani oleh Pak Budi Isman nih teman-teman semuanya. Seperti biasa Business Q&A karena udah gak Ramadan lagi, jadi kita pindah lagi ya teman-teman ke jam 19.45 sampai jam 20.45 malam. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, set timernya, set alarmnya di jam 19.45 sampai 20.45 malam ya. Kalau Pak Budi bikin workshop, teman-teman bisa cek juga jadwalnya atau schedule-nya di Instagramnya Business.id, atau langsung ke link di bio Instagramnya Business.id. Ada lengkap semua jadwal dari workshop offline-nya Pak Budi ya untuk Pak Deswandra Pratama nih. Nah, Business Q&A lagi nih teman-teman. Jadi teman-teman yang udah hadir boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan, dan absen teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. So, tapi sebelum itu, teman-teman pasti banyak yang baru follow Business.id nih dan belum tahu dan belum kenal nih dengan Business.id. Jadi kita harus kenalan terlebih dahulu sama Business.id. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya Business.id. Saat ini kita ada 12 kelas, yang mana cukup 1 kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup. Nah, setelah Ramadan, setelah Lebaran ini kan pasti mulai ya prepare lagi untuk bisnisnya agar lebih profitable, lebih growing, dan lebih sustainable juga. Teman-teman bisa belajar bareng Business.id nih lewat e-course-nya atau e-course-nya yang 1 kali pembayaran aja, atau teman-teman bisa ikut di kegiatan Business Q&A-nya Business.id. Nah, selain itu teman-teman bisa juga belajar di Business.id lewat Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang biasanya diadakan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu di jam 19.45 sampai jam 20.45 malam di hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi, dan di Rabu malam bersama Pak Budi Isman. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Kalau di Senin malam di jam 19.45 bersama Pak Baskoro Hadi, kalau di Rabu malam di jam 19.45 bersama Pak Budi Isman. Atau teman-teman business planners juga bisa ikut kegiatan Business Forum nih via Zoom. Nah, Business Forum akan kembali lagi di hari Senin 22 April jam 19.30 malam bersama Pak Aras Nasution yang akan berbagi insight nih seputar pembuatan intensif yang tepat supaya produktivitas tim internal, tim produksi, tim operasionalnya lebih meningkat lagi. Pastinya teman-teman yang hadir nantinya dapat special template nih untuk menghitung membuat intensif yang lebih tepat. Selain itu, ada special guest juga pastinya, yang itu seorang sales director dari Energizer Indonesia, yaitu Pak Erik Lukman. Yang nggak mau ketinggalan buat ikut sesi Business Forumnya, teman-teman bisa langsung cek di link pada bio Instagramnya Business.id. Teman-teman bisa langsung daftar di menu daftar Business Forum ya. Jangan sampai ketinggalan karena pastinya kita membatasi nih buat 100 orang pertama yang daftar bisa langsung ikut bergabung di Business Forumnya dan dapat special template. Jadi jangan sampai ketinggalan. Teman-teman yang lagi bingung nyari atau lagi mau membenahi sales operationnya bisa ikut ya di kegiatan Business Forum tersebut juga. Nah, selain itu, Business.id juga punya program offline nih buat teman-teman semuanya yang mau membenahi sales and operation yang lagi stagnan atau lagi menurun nih. Anda bisa bergabung di Sales and Operation Masterclass, di mana Anda akan belajar sekaligus praktik go to market, mengambil celah pertumbuhan revenue, masuk dan membangun channel distribusi yang tepat, sampai mereview kembali elemen-elemen operasional dalam bisnisnya teman-teman ya, agar lebih efisien, lebih profitable, lebih sustainable, dan pastinya growing. Tentunya pendalaman sales and revenue juga pengelolaan tim akan diajarkan dan didalami lagi sama Pak Paras Nasution nih, yang merupakan expertnya di bidang sales and operation yang sudah punya pengalaman lebih dari 25 tahun. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk gabung di Sales and Operation Masterclass yang akan diselenggarakan di tanggal 29 sampai 30 April 2024 di Hotel Novotel Cikini, Jakarta. Jadi teman-teman yang mau belajar, mau membenahi sales and operationnya bisa bergabung ya. Teman-teman bisa langsung cek pendaftarannya di link pada bio Instagramnya Business.id ataupun langsung ke fit
Instagramnya bisnis.id ya. Oke teman-teman semuanya, kita udah di 19.47. Jadi kita coba undang Pak dari Halalin. Selamat malam juga Bu Yuli, dan mohon maaf lahir dan batin. Oke, ada dari Mau Iklan ID. Selamat malam Pak Budi. Udah kebiasaan Pak, kemarin sore jadi pindah malam lagi, agak libet nih malam Pak Budi. Gimana kabarnya Pak? Baik, Rasya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya nih Pak? Mudik kemarin Lebaran mudik atau stay di Jakarta aja nih Pak? Campuran lah, saya baru pulang juga kemarin. Lihat ibu sebentar, tapi juga kebetulan ada kerjaan juga di sana, tapi ya dengan keluarga juga di sini gitu. Tapi habis ini juga besok mau ke Jogja. Jadi ya lumayan lah ya, seperti kegiatan biasa ya. Assalamualaikum Mas Arman, apa kabar? Wah, ini direkturnya. Apa ya, Haus juga gabung sama kita, ada Yulia juga saya lihat tadi itu. Jadi sehat-sehat Yes. sih, Anca. Ya mudah-mudahan kita bisa kembali ya normal jadwal kita. Mudah-mudahan juga bisa tentunya nantinya sharing-sharing ya dengan jadwal yang sama. Sekaligus juga sharing mungkin lewat bisnis forum maupun lewat aplikasi bisnis.id, atau nantinya yang ingin ikut workshop offline ya monggo nanti bisa dicek nantinya di bisnis.id ya Resya ya. Yes, betul sekali Pak. Tapi sebelumnya saya mengucapkan ya Pak, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Pak. Semoga kita masih ketemu lagi nih di Ramadan selanjutnya, dan kita bisa membantu juga teman-teman bisnis planner semuanya di bisnis.id lewat bisnis Q&A, di bisnis forum, ataupun di e-course di aplikasi atau websitenya bisnis.id. Yang pastinya pasti ngebantu banget ya Pak, karena Ya. pembelajarannya detail banget, mulai dari dasar sampai ke expertnya pun kita sediakan ya Pak di aplikasi atau websitenya bisnis.id. Nah, Pak, kita di malam ini ya, Pak, sudah di 19.50, kita sudah punya topik ya, Pak, yang mau dibagikan oleh Pak Budi, insight yang sangat menarik nih, seputar membangun sistem kontrol bisnis. Jadi teman-teman semuanya, kita baru mulai lagi ya, Pak, setelah Lebaran, setelah Ramadan, pastinya mau prepare lagi supaya sistemnya kekontrol dengan baik, bisnisnya biar lebih mantap lagi. Jadi Pak Budi akan berbagi insight seputar membangun sistem kontrol bisnis. So, teman-teman semuanya, boleh banget untuk drop pertanyaannya, yang sudah punya pertanyaan di box Q&A ataupun di kolom komentar, ataupun teman-teman bisa sambil mendengarkan Pak Budi terlebih dahulu nih berbagi insight. Nah, nanti teman-teman boleh pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Nah, sebelum kita ke tanya jawabnya atau ke Q&A-nya, teman-teman harus dengerin dulu insight dari Pak Budi supaya lebih mantap lagi. Silakan Pak Budi, kita mulai dengan insight ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Raisa ya. Selamat datang kembali ya teman-teman semuanya, para businesspreneurs yang sudah loyal hadir terus ataupun yang baru hadir ya. Tentunya bagi yang merayakan Idul Fitri, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya dari saya dan keluarga, dan mudah-mudahan tentunya teman-teman juga mendapatkan keceriaan dalam apanya merayakan Idul Fitri kali ini ya, di tahun baru ini 2024. Dan tentunya doa saya untuk teman-teman bisnisnya juga lancar ya, kehidupan sehari-harinya juga semakin bagus ya. Nah, tentunya tadi juga ada pertanyaan kapan SBM, nanti silakan nanti Raisa bisa menjawabnya juga ya. Tapi sebelum kita menjawab kapan workshop offline kita, maka kali ini kita akan coba berbagi ya. Mungkin seperti biasanya topik-topik yang saya ambil untuk bisnis Q&A mingguan ini adalah topik-topik yang kebetulan hangat di kepala saya biasanya setelah saya bertemu dengan banyak para businesspreneurs atau entrepreneurs sebelumnya. Jadi selama 2 bulan, 3 bulan ini gitu ya, termasuk sebelum Lebaran itu, banyak sekali saya ketemu sama teman-teman yang kebetulan punya bisnis ya, ada yang cukup bagus, ada yang sedang berkembang sangat-sangat luar biasa, ada juga yang biasa-biasa saja. Tapi salah satu yang banyak saya temui, yang kebetulan yang topik yang saya ambil hari ini adalah soal bisnis control. Jadi saya ambil studi kasus juga dari apa yang mungkin saya alami ya dalam melihat teman-teman yang kita coba bantu selama ini. Ada kasusnya begini ya.
seorang entrepreneur ya seperti teman-teman ya punya bisnis gitu ya. Nah, kemudian punya bisnis kebetulan berkembang ya, bagus hasilnya berkembang. Nah, dengan berkembangnya bisnisnya, maka bisa saja berkembang itu misalnya kebetulan dalam studi kasus kita ini dia berkembang yang tadinya dari satu cabang saja menjadi sudah beberapa cabang ya. Meningkat menjadi 3 cabang, jadi 5 cabang, 10 cabang, ya, 15 cabang, ya, mungkin sampai 20 cabang, gitu ya. Nah, yang tidak disadari, ya, tentunya oleh mereka adalah semakin besar bisnisnya, semakin bertambah cabangnya, sebetulnya semakin kompleks bisnisnya, sebetulnya, ya. Kompleksnya tadi itu, ya, mungkin karena penambahan cabang, mungkin membutuhkan penambahan orang. Penambahan orang, kalau tadinya misalnya katakanlah kita sendirian, kemudian mungkin cabang kita baru satu, ya, mungkin kita setiap hari ada di situ, maka mungkin secara normalnya kita masih bisa mengontrol bisnis kita, karena kita ada di situ. Kita ada secara fisik di situ. Kita bisa melihat tim kita, kasir kita melihat operasionalnya kita melihat misalnya kalau ada produksinya, ya. Karena masih di satu tempat dan kebetulan mungkin masih kecil dan timnya juga belum banyak. Nah, tapi semakin besar bisnis kita, bertambahnya cabang, bertambahnya orang, maka bisnisnya sebetulnya semakin kompleks. Dan ingat ya, seperti yang saya sampaikan, biasanya kan di awal-awal bisnis kita itu kan kita menjadi generalis atau chief everything officer. Semuanya kita coba lakukan. Mungkin kita dibantu oleh 1-2 orang dan segala macam yang masih bisa kita kontrol karena secara fisik kita bisa melihatnya. Kadang-kadang uang misalnya kita pegang sendiri, misalnya ya kasir mungkin kita pegang sendiri dan segala macamnya. Tapi begitu kita mulai melepaskan ke orang lain karena kita banyak kerjaan lain yang harus dilakukan karena bisnis kita makin berkembang dan juga semakin kompleks, maka kita memberikan delegasi ke orang itu, misalnya menjadi kasir kita, mungkin operasionalnya sudah mulai dibantu oleh orang lain, maka waktu kita itu sudah mulai terbagi. Nah, terbagi dari kita sendiri melakukan hal-hal yang untuk mengembangkan bisnis kita, mungkin untuk inovasi, mungkin untuk product development, ya. Tapi juga bisnis kita secara operasional harus jalan, kan gitu. Nah, yang tadinya kita masih bisa mengontrolnya sendirian, tapi sekarang begitu kita makin kompleks, makin banyak cabang, makin banyak orang, tidak bisa kita mengontrolnya sendirian. Nah, jadi mungkin kita membutuhkan tambahan orang untuk mengontrolnya, kan itu ya. Tapi secara apa namanya ya, secara normalnya kita menambah orang sebetulnya juga menambah kompleksitas dari bisnis kita. Karena setiap orang itu juga mempunyai pemikiran yang berbeda, caranya yang berbeda, yang mungkin juga tidak sama dengan caranya kita mengontrol bisnisnya. Jadi selain dari kita memberikan kesempatan orang lain mencoba membantu mengontrol bisnis kita, tapi kita juga harus mengontrol orang yang mengontrol ini, kan gitu. Nah, disitulah adanya keperluan untuk kita membangun sebuah sistem kontrol, ya, sistem kontrol. Ya. Nah, mungkin ya teman-teman yang dengan zaman sekarang ya, dengan teknologi yang makin canggih, dengan banyaknya aplikasi-aplikasi dan segala macam, sebetulnya banyak sekali aplikasi-aplikasi atau program-program baik yang gratis maupun berbayar ya, yang bisa membantu kita mengontrol bisnis kita ya. Jadi misalnya contoh ya, kalau misalnya kita punya toko ya atau apapun lah bentuknya ya, misalnya kita punya restoran atau punya toko atau punya, jadi yang tadinya mungkin kita manual gitu ya, menulis misalnya pencatatan bisnis kita, uang masuk, uang keluar, penjualannya misalnya ya. Tapi sekarang sudah ada misalnya yang mungkin yang berbayar maupun yang gratis yang namanya POS ya, point of sales ya, di mana mungkin sistem kasirnya kita itu sudah mulai didigitalkan ya, digunakan. Nah, itu kan sebuah sistem kontrol juga ya. Nah, itu baru satu dari sisi misalnya sistem kasirnya gitu ya, sistem penjualannya. Tapi banyak aspek bisnis itu kan bukan hanya itu saja. Dari A sampai Z, dari hulu ke hilirnya kan harus dikontrol supaya bisnis kita ini berjalan
sesuai dengan mungkin rencana kita atau sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk membuat bisnis kita menjadi makin bagus dan makin besar. Jadi sistem kontrol itu ada dua kalau menurut saya ya. Yang di zaman sekarang tentunya teman-teman bisa melihat, mencari ya sistem-sistem, program-program atau software-software yang bisa membantu teman-teman mengontrol bisnisnya secara operasionalnya ya. Jadi misal tadi itu POS untuk kasir mungkin ya. Untuk keuangan mungkin ada ERP ya, Enterprise Resource Planning, atau mungkin hanya financial accounting system misalnya. Bisa juga misalnya kita apa namanya ya, membuat mencari sistem untuk planning misalnya ya, atau untuk forecasting bisa juga. Itu semuanya yang dalam bentuk software maupun digital dan segala macam. Tapi ingat bahwa di luar dari sistem software digital itu, ujung-ujungnya yang akan melaksanakan itu tetap aja ada orangnya. Nah, mengontrol orang ini ya bisa dua macam juga caranya. Bisa secara digital mungkin ya, sekarang ini misalnya eh, misalnya di Microsoft, kalau nggak salah itu ada Microsoft Team misalnya ya. Nah, itu bisa secara online kita melihat pekerjaan tim kita seperti apa. Tugas yang kita berikan seperti apa. Bisa juga, saya nggak tahu, saya bukan jualan ya, tapi misalnya monday.com itu juga bisa. Mungkin di Google juga ada yang gratis misalnya ya. Atau secara manual kita lakukan ya. Jadi itu yang alat atau tools yang bisa teman-teman misalnya gunakan untuk mengontrol pekerjaan dari orang-orang yang harusnya menjalankan bisnisnya itu. Ya. Selain dari tentunya sistem-sistem, alat-alat dan tools kontrol seperti ya, kontrol keuangan, financial system, mungkin ERP, Enterprise Resource Management, ya, dan planning, kemudian mungkin seperti kasir misalnya dan segala macamnya, ya. Nah, tapi tadi juga di Instagram saya juga sampaikan bahwa itu juga belum cukup menurut saya gitu ya. Karena pengalaman saya secara pribadi maupun melihat teman-teman, apalagi kalau nggak punya sistem yang digital tadi, nggak punya software yang membantu itu akan mempersulit ya kalau kita tidak melakukannya dengan terstruktur dan disiplin kontrolnya kita. Nah, biasanya tambahan yang perlu mungkin teman-teman pertimbangkan nantinya gitu ya. Selain dari sistem-sistem software yang ada dan segala macam itu, tetap harus ada koordinasi ya dari semua timnya kita itu lewat apa? Nah, lewat control system atau communication system yang sangat sederhana dan mungkin teman-teman sudah lakukan gitu ya. Tapi biasanya ya, misalnya ya, kita adakan pertemuan ya, apakah itu secara formal rapatnya, apakah informal, tetapi ada pertemuan di mana kita bisa diskusi ya dengan tim kita untuk melihat ya proses dan progres dari bisnis kita yang dijalankan dan didelegasikan oleh timnya kita itu. Nah, proses pertemuan itu atau meeting itu bisa saja kita lakukan misalnya harian misalnya ya, bisa juga mingguan, bisa bulanan, bisa kuartalan, bisa semesteran, bisa tahunan gitu ya. Bisa juga semuanya. Ya. Nah, pengalaman saya ya, baik saya sebagai profesional, dulunya saya sebagai CEO maupun sebagai pengusaha, selain dari sistem-sistem software yang ada itu, saya tetap melakukan yang namanya kontrol bisnis lewat pertemuan-pertemuan formal, sehingga saya bisa diskusi dengan tim ya dan melihat progresnya, melihat persoalan-persoalannya mereka, sehingga bisa mencoba bersama-sama memberikan solusinya gitu ya untuk bisa menjalankan bisnis ini dengan lebih baik itu ya. Nah, ya contohnya tadi itu apa? Misalnya semakin ke bawah ya posisi kita ya, semakin teknis tentunya yang kita bahas. Semakin ke atas posisi kita, misalnya direksi, ya senior manager, mungkin yang kita bahas lebih strategisnya. Dan juga soal
jumlah waktu kita bertemu itu. Nah, saya juga banyak orang yang apa namanya ya, yang mungkin anti dengan meeting-meeting. Buat apa sih meeting kan gitu ya? Kalau nggak ada manfaatnya gitu ya. Ya betul sih, kalau meetingnya itu tidak terstruktur, meetingnya tidak ada objektifnya, meetingnya tidak ada prosesnya, meetingnya tidak ada misalnya notulennya, meetingnya tidak ada action yang harus diambil, meetingnya tidak ada pertanggungjawaban, ya memang tidak ada manfaatnya. Buat apa meeting kan itu ya? Nah, justru kita harus membuat kok salah satu kontrol sistemnya itu meeting atau pertemuan itu supaya kita bisa melakukan evaluasi yang terstruktur. Nah, evaluasi terstruktur itu seperti apa? Misalnya tadi itu, ya kita membahas progres, ya apa yang kemarin dijanjikan, ya sudah dilaksanakan atau tidak. Kalau belum, kenapa? Kalau sudah, hasilnya seperti apa? Kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan, kenapa? Apa yang bisa kita perbaiki? Dan selain dari itu, bukan hanya soal ngobrol-ngobrol warung kopi, ya, tetapi semuanya itu ya kita bahas, kita catat gitu ya, sehingga ada tindak lanjutnya, follow up-nya, action plan-nya, kan gitu ya. Nah, jadi misalnya tadi itu ada problem ya, kita sudah mengeksekusi nih minggu kemarin. Ternyata setelah kita review minggu ini hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Oh, ada persoalan. Apa sih persoalannya? Soalnya dibahas, minta pendapat semua orang, minta mungkin juga masukannya. Sehingga, oh kalau begitu, mungkin ada solusinya nih. Nah, solusi ini tentunya harus dieksekusi. Nah, tentunya harus dicatat nih persoalannya apa, kenapanya, lalu kira-kira solusinya apa, dan siapa yang akan mengeksekusi. Jadi itu sebetulnya yang saya namakan manajemen proses kontrol. Ya. Nah, jadi kalau Anda belajar misalnya di CEO Development Workshop-nya saya gitu ya, salah satu kompetensi ya yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin ya atau seorang CEO atau owner ya atau pemilik bisnis yang menjalankan bisnisnya ya itu adalah managerial skills, keterampilan manajemen. Nah, salah satu keterampilan manajemen itu adalah kontrol dan evaluasi, bisnis kontrol kan gitu ya. Jadi teman-teman sebetulnya sebagai pemilik bisnis harusnya punya kemampuan ini gitu. Nah, di luar dari sistemnya kan ya, misalnya POS untuk mengontrol kasirnya kita. Ya iya sih, ya gitu. Tapi kan nggak cukup itu saja ya. Nah, kalau ada persoalan misalnya dari kasirnya, tentunya bukan soal POS-nya saja yang jadi masalah, tapi mungkin orangnya, mungkin hal-hal yang lain yang harus diambil keputusan. Nah, pengambilan keputusan-keputusan itulah yang diperlukan dari hasil bisnis kontrol dan evaluasi itu, ya. Nah, jadi apa kesimpulannya, ya? Jadi pertama, ya, kesimpulannya adalah banyak sekali yang saya lihat kemarin-kemarin itu teman-teman yang membangun bisnisnya, yang berkembang bisnisnya, tapi bisnis kontrolnya belum baik atau belum terstruktur. Baik dari sisi bisnis kontrol yang menggunakan alat-alat tool, software, digital, dan segala macamnya, maupun bisnis kontrol dalam sebuah proses kita mengambil keputusan lewat evaluasi dan kontrol bisnis kita yang dijalankan sehari-hari. Nah, jadi ada dua sisi nih yang harus kita perbaiki ini untuk teman-teman yang mungkin belum ya punya bisnis kontrol yang baik. Jadi pertama tadi itu carilah misalnya alat-alat tools atau software atau digital yang mungkin bisa ada yang gratis, mungkin juga berbayar, kadang-kadang tidak mahal gitu ya. Tapi membantu kita bisa mendapatkan kenyamanan kita dalam hasil kontrol dari sebuah bisnis kita, ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana menggunakan data dari alat-alat yang sudah kita punya itu, kemudian diambil data itu dan didiskusikan ya menjadi sebuah evaluasi oleh manajemen ya, oleh tim gitu ya, supaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan untuk memperbaiki bisnis, untuk mengembangkan bisnisnya ya,
Sehingga cita-cita kita membangun bisnis yang sustainable, ya, jangka panjang, profitable, menguntungkan, dan juga terus bertumbuh atau growing. Ya. Nah, jadi itu satu kesimpulannya. Yang kedua, yang kesimpulan yang saya lihat dari teman-teman yang kita bantu kemarin itu, ya, saya lihat akibat dari kurang kontrolnya banyak sekali persoalan. Termasuk misalnya, ya, teman-teman yang misalnya cepat sekali mengembangkan bisnisnya, ya, tanpa sistem, tanpa kontrol dan segala macamnya. Jadi ada satu saat saya bicara dengan teman-teman yang mengembangkan bisnis yang buka cabang. Karena nggak ada sistem kontrol, saya punya keyakinan fraud, ya, atau penipuan atau manipulasi oleh tim kita itu kemungkinan besar itu ada. Kemungkinan besar itu ada. Saya sampai bisa taruhan gitu. Karena sudah punya pengalaman lebih dari 25 tahun saya, lebih dari 30 tahun saya sudah punya pengalaman. Jangankan kita yang nggak punya sistem kontrol dan bisnis kontrol, ya. Sedangkan yang sudah punya sistem, ya, kami dulu di perusahaan-perusahaan asing aja yang sistem kontrolnya luar biasa ketatnya dan segala macam, itu saja masih bisa jebol, bisa juga dimanipulasi, bisa juga misalnya fraud kan gitu ya. Nah apalagi kalau tidak gitu ya. Nah jadi kemarin itu sering sekali saya dapatkan masa ada pemilik bisnis yang dia sendiri nggak tahu sebetulnya bisnisnya itu sudah digerogotin oleh timnya gitu ya. Nah, saya tidak mengatakan semua tim seperti itu. Tapi kadang-kadang tim ini gitu ya, kalaupun misalnya dia punya integritas, ya, awalnya itu dia loyal, dia bagus segala macam gitu ya. Tapi karena kita mungkin tidak pernah kontrol, kita tidak juga melakukan membangun budaya dan nilai-nilai yang bagus. Kemudian dia lihat, oh kita juga nggak pernah lihat dan segala macam. Tergoda gitu. Tergoda, wah ini ada kesempatan nih ya. Ada kesempatan nih kita melakukan manipulasi, bisa mengambil uangnya, bisa mengambil jangankan apa namanya ya, entah itu barang kita. Coba deh ya. Coba yang punya banyak cabang ya bisnisnya itu ya. Coba diaudit itu ya cabang-cabang itu. Saya jamin ya 99% kemungkinan fraud itu ada. Ya, jangankan kita yang tidak punya kontrol sistem gitu ya. Yang sudah punya saja kemungkinan itu masih ada kan itu ya. Nah, jadi oleh karena itu tidak ada salahnya kan gitu ya. Kita ya sebagai pemilik bisnis ataupun sebagai CEO atau sebagai pemimpin bisnisnya itu ya pertama belajar tentunya bagaimana membangun keterampilan untuk kita bisa mengontrol bisnis kita. Nah, salah satu keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang pemilik bisnis atau CEO itu adalah management skills-nya kan gitu. Karena itu bagian dari 4 hal yang harus dipunyai oleh seorang CEO. Jadi teman-teman yang sudah pernah belajar dengan saya lewat CEO Development Workshop ya, kita bicara kompetensi seorang CEO itu kan satu adalah leadership-nya, yang kedua adalah manajerialnya, yang ketiga adalah business skills-nya, yang keempat adalah karakter dan sikap nilai-nilainya dia. Nah kalau itu dipenuhi ya tentunya ya cukup aman tentunya jalannya kan itu ya. Nah, tapi kalau tidak, pertama teman-teman harus belajar. Yang kedua, punya niat tentunya untuk membangun bisnis kontrol ini sendiri. Artinya, jadi jangan hanya sekedar belajar, tapi tidak membuat actionnya, ya, tidak melakukannya gitu ya. Jadi akhirnya ya tadinya ya mungkin kalau kita sudah belajar, oh kalau gitu saya harus bangun sistem kontrol nih. Nah, sistem kontrol kita yang saya mau adalah ABCD. Untuk software dan ini ABC misalnya ya. Nah, lalu kita coba implementasikan supaya tadi itu bukan saja kita mencoba menghindari adanya manipulasi atau malahan misalnya kecurangan atau malahan fraud ya. Tapi juga masalah tercapai atau tidak sebetulnya apa yang ingin kita lakukan di bisnis kita. Jadi, kalaupun nggak ada manipulasi, nggak ada fraud, ya, tapi kalau kita tidak kontrol tim kita, tidak kita kontrol pekerjaannya mereka, gitu ya, sulit saya melihat orang itu, ya, ini sudah sifat manusia, gitu ya. Sifat manusia ini kalau nggak ada yang mengawasi, gitu ya, dia akan seenak jidatnya, gitu ya. Nah, itu sayangnya, ya. Itu sudah sifat normatifnya manusia, gitu ya.
Makanya di sebuah organisasi, apakah itu di pemerintahan, apakah itu di bisnis, apakah itu di militer, ya, makanya ada supervisor namanya, mensupervisi, ada manajer namanya, supaya mengontrol sebetulnya. Tapi kan nggak cukup itu saja. Berarti kita harus punya sistemnya juga. Nah, sistem itu, dia dua tadi itu, sistem itu adalah alatnya, tapi kemudian juga prosesnya. Dan kita tentunya sebagai pemilik bisnis atau sebagai manajer atau sebagai CEO-nya juga harus belajar ya bagaimana membangun kontrol sistem dari bisnisnya agar tadi itu bisnisnya itu bisa berkembang menjadi bisnis yang sustainable, profitable dan juga growing gitu ya. Nah, itu yang kedua ya konklusinya ya. Lalu yang ketiga ya seperti yang saya ceritakan dalam studi kasus yang kemarin-kemarin itu, jadi bisnis yang kurang kontrol akhirnya ketahuan, oh ternyata fraud gitu ya. Nah, baru mulai sibuk ya membangun sistemnya ya. Nah, ingat teman-teman ya, kalaupun kita sudah punya sistemnya, ya, kalaupun kita sudah punya alatnya, software-nya dan segala macamnya, ada satu hal yang mungkin tidak banyak diperhatikan oleh teman-teman, tapi sangat-sangat berpengaruh terhadap implementasi dari kontrol sistem kita. Ya, itu adalah soal budaya dan nilai-nilai dari bisnisnya kita. Jadi, kenapa itu gitu? Nah, ini saya ambil contoh ya. Ada sebuah perusahaan ya yang saya bantu gitu ya. Wah, sistem kontrolnya luar biasa, bagusnya. Ada auditornya, ada sistemnya, ada ERP-nya, ada financial management sistemnya, ada digital software-nya, meetingnya ada harian, ada mingguan, ada bulanan dan segala macam. Tapi, kok masih banyak gitu ya? Ya, yang di luar dari yang tadi itu ya, yang sering kita abaikan itu adalah bagaimana kita menanam ya nilai-nilai kerja di bisnis kita dan budaya-budaya yang akan membantu ya kita mengontrol bisnisnya secara mandiri ya. Jadi istilahnya kan gini ya, yang paling enak itu kan sebetulnya adalah kalau kita nggak ada pun, kita lagi cuti, kita lagi sakit, atau kita lagi tidak ada, bisnis kita jalan gitu, tanpa komando kan gitu ya. Karena apa? Karena setiap orang sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya. Setiap orang sudah punya nilai-nilai dan budaya-budaya yang bisa mengontrol dirinya ya. Dia tidak akan manipulasi, dia punya integritas ya, dan dia tidak perlu misalnya disuruh-suruh terus misalnya untuk melakukan hal-hal ini gitu. Nah, ini tidak bisa dengan sistem alat digital itu, nggak bisa juga, nggak bisa hanya dengan rapatnya saja. Tapi itu harus dibangun yang namanya lingkungan kerja dengan budaya dan nilai-nilai yang tepat, sehingga itu akan mendukung semua alat-alat yang kita sudah punya, proses-proses yang kita punya, dengan orang-orang yang punya karakter dan sikap nilai-nilai yang cocok untuk membangun bisnis kita menjadi bisnis yang lebih baik gitu ya. Nah, itulah kesimpulannya ya, yang mungkin teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mungkin ya yang belum pernah belajar dan pengen belajar ya silakan belajar kembali di bisnis.id bisa gitu ya. Kebetulan kita juga punya workshop CEO Development Workshop bulan Mei ini tanggal 20-21 ya Raisa ya. Betul sekali Pak. Jadi teman-teman semuanya seperti tadi yang udah Pak Budi bagikan insight ya, teman-teman nanti bisa belajar lebih dalam lagi di workshop CEO Development tentunya di tanggal 20 sampai 21 Mei. Teman-teman nanti bisa cek juga info lebih detailnya di Instagram, di link Instagramnya bisnis.id. Teman-teman bisa cek lebih detailnya pastinya. Oke, jadi mungkin itu kesimpulan saya dulu gitu ya untuk teman-teman ya. Tentunya teman-teman bisa pantau terus Instagramnya bisnis.id maupun saya, banyak insight-insight dan juga mungkin tips-tips yang bisa saya berikan ya. Atau ya tadi lewat live Instagram atau bisnis forum nanti ya yang free, gratis gitu ya, monggo ya.
Jadi sekarang boleh kita buka pertanyaan-pertanyaan ya Raisa ya, supaya teman-teman ini juga mungkin sudah gatel tadi itu ya, pengen bertanya ya, sudah ada yang bertanya tadi itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Budi atas insight ya. So, teman-teman semuanya yang udah gatel ya, mau tanya-tanya, udah nggak sabar mau tanya-tanya nih. Apalagi yang saat ini sistem kontrolnya belum baik atau belum benar atau kurang mantep nih, bisa banget langsung ditanyakan masalah-masalah seputar sistem kontrol bisnisnya teman-teman semuanya ke Pak Budi ya. Nanti dibantu langsung dijawab oleh Pak Budi Isman. So, tentunya tadi ada dua ya Pak, sistem kontrol, dan sebenarnya teman-teman bisa langsung terapkan ya Pak alat dan prosesnya. Alatnya pakai software, teknologi sudah banyak ya Pak yang bisa kita gunakan, jadi teman-teman bisa cari dengan mudah ya Pak. Banyak yang gratisan yang bisa dipakai ya Pak dengan mudah, apalagi yang Ya, dipakai dengan karyawan yang masih belajar ya Pak, yang masih permula, yang masih butuh pendampingan pun masih bisa ya Pak digunakan. Nah teman-teman, selanjutnya pasti ada proses ya Pak, dimulai dari si manajernya, si supervisornya, sampai ke budaya dari penerapan ya Pak, sebagai kita sebagai CEO ya Pak yang harus menerapkan budaya nih untuk perusahaannya agar lebih mantap lagi ya Pak, supaya sistem kontrolnya ini tetap kelihatan nih sama teman-teman semuanya, terutama yang jadi business owner atau CEO. Oke Pak, saya ya, coba ambil pertanyaan di kolom komentar ya Pak. Ada dari ya. produksitas underscore CV Omah Kreasi nih. Tanya Pak, apakah pemecahan per divisi perlu supervisor? Kalau di bidang penjualan, apa HR juga bisa kontrol Pak? Oke, pemecahan dari divisi. Jadi gini, kalau kita memecah divisi itu ya, mungkin tadinya cuma satu divisi menjadi dua divisi. Tentunya setiap divisi itu harus ada, intinya gini, setiap pekerjaan, apapun pekerjaannya itu harus ada yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Nah, kalau kebetulan misalnya divisi itu ya yang terpecah menjadi dua, tadinya satu gitu ya. Berarti yang satu itu ada tugasnya jelas, tanggung jawabnya apa, yang kedua itu juga jelas, tanggung jawabnya apa ya. Berarti harus ada yang tanggung jawab tuh. Nah, kalau kebetulan orangnya di situ lebih dari satu, berarti harus ada kepalanya. Ya. Kepalanya yang bertanggung jawab, yang melakukan kontrol terhadap divisi tersebut. Tapi kalau misalnya divisi itu hanya satu orang, ya berarti ya yang satu orang itu yang bertanggung jawab terhadap kontrol terhadap bisnis divisinya itu. Jadi uh, bukan berarti kita menyerahkan ke orang human capital atau human resources ya, karena tugasnya orang human resources atau human capital itu beda lagi. Jadi bukan misalnya, oh kalau kita pecah misalnya divisi sales, lalu salah satunya itu disuruh orang HR-nya atau orang human capital-nya yang mengontrol itu. Yang nggak tepat kan itu ya. Yang tepat itu adalah ya orang sales itu yang dicari untuk mengontrol itu. Orang human capital kan ada lagi tugasnya. Mereka mengontrol tugasnya sendiri gitu, bukan tugas yang lain lagi gitu. Nah, kecuali tadi itu satu orang itu membawahi beberapa divisi, ya itu lain ya. Nah, tapi kalau tidak berarti ya harus ada yang namanya pemecahan tugas dan tanggung jawab, dan harus ada setiap pekerjaan itu ada yang bertanggung jawab terhadapnya. Jadi nggak bisa dicampur adukan dengan sales dengan human capital. Misalnya, oh ini keuangan nih gimana ya? Ya udah orang human capital yang ngontrol keuangan. Lah ya nggak tepat kan itu. Gitu Raisa. Oke baik Pak, terutama kalau misalkan HR ketemu sales ya Pak, kayaknya berbeda udahan bidangnya, nanti beda lagi ya Pak penyebutannya. Jadi Iya. teman-teman perlu diteliti lagi ya Pak, diperhatiin lagi untuk pemecahan dari divisinya ya Pak untuk jadi supervisor. Oke Ya. Pak, saya ambil lagi pertanyaan dari Abu underscore Ismail underscore Hajar. Untuk mengontrol operasional dengan adanya CCTV nih Pak, apakah baik dan apakah jadi memberikan rasa tidak percaya kepada tim Pak? Ya, CCTV itu kan salah satu alat ya untuk kita bisa membantu mengontrol ya. Nah, memang ada kadang-kadang orang merasa wah loh kalau dikasih CCTV nanti tersinggung nggak tim saya ya, nanti seolah-olah eh, mereka itu tidak dipercaya. Ya mohon maaf ya, artinya pada dasarnya ya orang-orang ini ya kalau tidak disupervisi ya, ya memang pada umumnya tidak seperti yang kita harapkan. Ya, ini kita bicara secara umum ya. Ada sih memang satu dua orang mungkin yang sudah bisa istilahnya tuh mesinnya bisa jalan sendiri tanpa supervisi pun dia jalan gitu ya.
Jadi memasang CCTV itu bagi saya harusnya ya bukan hanya sekedar memasang CCTV ya, tetapi kita menjelaskan kenapa CCTV itu diperlukan. Bukan soal kita ingin memata-matai ya, tetapi supaya kita tahu ya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh tim kita itu dilakukan dengan baik dan benar. Dan sekaligus juga tentunya bisa membantu mereka ya mendapatkan masukan-masukan. Kadang-kadang kan bukan hanya soal kita nggak bisa melakukan, kadang-kadang kita lupa. Nah, kalau kita lupa dengan adanya CCTV, mungkin dari situ kita melakukan evaluasi, misalnya. Oh iya nih lupa, oh iya Pak, itu kemarin tuh lupa saya. Nah, jadi artinya kita bisa mengingatkan dan ada buktinya. Kadang-kadang susahnya kalau kita itu menegur orang, ya, kita hanya mengatakan main perasaan. Wah kamu ini saya pikir kamu itu nggak mampu ya, saya pikir itu kan susah. Tapi kalau dengan adanya CCTV, lo kemarin kamu harusnya misalnya melakukan proses ABC ya. Tapi ternyata hari kemarin hari Senin itu kamu tidak melaksanakan. Kalau saya lihat dari CCTV tidak melaksanakan ABC. Nah itu kan sudah salah kan itu. Nah kalau orang misalnya kita tegur salah ya dan ada buktinya. Nah kalau dia marah berarti ada masalah dengan dia kan itu ya. Ya justru malah kan ya kita lebih objektif kan gitu, bukan hanya sekedar wah saya nggak suka karena kamu sering sekali tidak melaksanakan tugasmu dengan benar gitu. Kalau kita bilang gitu, buktinya apa kan gitu. Justru kalau saya ya lebih suka saya tentunya kalau orang menegur saya, orang akan memberikan bukti kan gitu ya. Oh buktinya Pak Budi kemarin tuh harusnya Pak Budi kan saya minta lakukan satu dua tiga, ternyata yang dilakukan cuma satu aja. Nah buktinya apa? Nah, ada buktinya di CCTV. Nah kalau itu kan saya nggak bisa apa-apa. Nah yang penting itu adalah sebetulnya cara kita menggunakannya gitu. Kalau kita menggunakan hanya sekedar untuk memarah-marahin orang, ya itu nggak bagus kan itu. Tapi kalau kita gunakan itu untuk memperbaiki kinerja bisnisnya mereka, memperbaiki kinerjanya mereka, harusnya itu yang kita informasikan untuk timnya kita. Gitu, Raisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Abul underscore Ismail underscore Hajar. Next saya ambil dari Pak Andang Panan Rangi ya Pak di kolom komentar. Assalamualaikum Pak Budi. Saya punya usaha retail nih Pak sebanyak 6 cabang. Tapi sistem kontrol yang belum tersistem. Membangun sistem kontrol nih Pak harus mulai dari mana? Ya, kalau bisnisnya retail, saran saya adalah coba cari software ya, alat gitu ya. Ya, itu startingnya, poinnya bagi saya. Karena kalau tidak, ya bisnis retail itu sangat bahaya. Karena itemnya banyak sekali. Jadi misalnya kita punya toko. Jadi barang yang ada di toko itu ribuan. Nah, bayangkan kalau kita nggak punya kontrol gitu ya. Kita sendiri nggak tahu barangnya hilang atau tidak. Karena nggak pernah kita kita coba lihat setiap hari kan gitu ya. Nggak mungkin juga setiap hari kita hitung kembali ya. Kalau ada 20.000 item gitu ya. Lalu kita setiap hari kita hitung kembali kan nggak mungkin kan gitu. Nah, jadi starting point-nya bagi saya adalah ya pertama carilah sistem ya itu banyak kok ada yang gratis ada juga yang dibeli tapi nggak terlalu mahal kok banyak ya misalnya Anda mau bikin minimarket ada kok sistem ya yang nggak mahal-mahal ya buat sistem itu POS-nya untuk kasirnya apalagi ya itu banyak sekali fraud ya di kasir itu ya nah bangun itu dulu ya nah kemudian bangun budaya dan nilai-nilai integritas yang tinggi dua itu aja cukup dulu untuk sebagai starting point-nya untuk membangun sistemnya gitu ya Reza. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu di jawaban dari Pak Budi untuk Pak Andang Panan Rangi. Saya ambil lagi dari box Q&A ya Pak. Ada dari Pak Heru Umam. Bagaimana nih Pak sebaiknya sistem yang dipakai dalam memonitor bisnis yang punya cabang di kota lain? Karena kan jauh ya Pak. Nggak mungkin bisa kita lakukan rapat bulanan secara langsung. Dan gimana menurut Pak Budi? Silakan. Ya, tadi yang seperti saya sampaikan sama dengan menjawab pertanyaan yang tadi yang barusan gitu ya. Pertama, coba cari software sistem yang digital gitu ya, yang bisa kita gunakan. Ya, nggak perlu yang mahal-mahal, nggak perlu yang canggih-canggih banget gitu ya. Tapi minimal mencukupi kita untuk memulai memonitor dan mengontrol bisnisnya. Jadi pertama tadi itu kalau kita punya cabang ya mungkin misalnya seperti kasir ya, mesin kasir, POS misalnya. Ya banyak kok kasir itu kan ya.
Lalu yang kedua, tadi itu mungkin sistem keuangannya ya, sistem kontrol inventory-nya gitu ya. Itu ada biasanya di dalam sistem cabang itu gitu ya. Itu dulu ya. Yang salah satu yang bisa dilakukan. Nah, kemudian karena kita banyak cabang, makanya dengan adanya kita memonitor itu salah satunya tadi itu mungkin CCTV ya. Yes. Itu biasanya bisa kita lakukan sehingga kita bisa memonitor kegiatannya. Tapi itu nggak cukup menurut saya CCTV itu. Karena kan nggak mungkin juga kalau kita punya 10 cabang, tiap hari kita pantau 10 itu di CCTV kan nggak mungkin juga. Tapi minimal di situ ada rekaman-rekaman yang kalau dibutuhkan ya kita bisa ambil rekaman itu sebagai buktinya. Nah, yang lebih bagus menurut saya adalah buatkan struktur bisnis evaluasi dan kontrol yang terstruktur. Misalnya, kalau kita punya cabang, setiap minggu, misalnya kalau kita misalnya sebagai ownernya, kita lakukan evaluasi dan kontrol dengan seluruh cabang. Lewat apa kan itu ya? Sekarang lewat Zoom bisa kan itu ya? Lewat Zoom ya, tinggal mereka buatkan laporannya, standarnya seperti apa, dan mereka setiap misalnya minggu kita meeting cuma 2 jam aja, coba laporkan hasilnya seperti apa, kenapa, masalahnya apa saja, lalu kita coba ambil ya. Nah, minimal dengan itu saja mungkin sudah terbantu di luar dari misalnya kita sendiri juga jangan duduk di kantor pusat terus gitu ya. Jadi sekali-sekali kita juga turun ke bawah ya, lihat cabang lain ya dan segala macamnya. Itu menurut saya sangat bagus ya. Jangan hanya Zoom-nya saja. Jadi kalau ada dana ya datangilah cabang-cabang itu juga walaupun tidak setiap hari tentunya ya. Jadi kita keliling, makanya dulu waktu zaman saya masih di Coca-Cola dulu tuh hampir setiap hari saya jalan gitu. Karena cabang kita banyak banget di seluruh Indonesia kan ya. Jadi kadang-kadang satu cabang itu hanya dapat giliran saya datengin itu sekali setahun gitu ya. Nah, kalau sekali setahun, misalnya kalau jalannya saya itu misalnya sekali sebulan baru 12 cabang kan gitu. Tapi kalau 4 kali sebulan kan 4 kali 12 baru 60 cabang kan gitu. Sekali seminggu itu saya jalan gitu. Saya ketemu. Jadi ketemunya itu masih panjang kan itu. Nah, jadi kita harus gunakan berlapis-lapis tentunya sistem kontrol kita agar tadi itu termonitor persoalannya apa saja gitu. Oke, baik Pak. Nah, Pak Heru Umam ini juga punya 10 cabang, Pak. Dan dengan rutinnya melakukan stok opnam setiap bulan ya. Jadi itu membantu banget ya, Pak. Stok opnam, lalu Ya, pakai alat seperti POS, dan pakai rapat ya, Pak. Dengan Zoom itu bisa membantu banget. Jadi semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Heru betul. Umam. Next, saya ambil lagi Mhm. dari box Q&A ya, Pak. Hmm, Sebentar. Saya ambil dari Feria Natal underscore M ya Pak. Pada pola kontrol seperti apa nih Pak yang membuat tim tidak merasa tertekan dan iklim kerja tetap kondusif? Sebetulnya kontrol itu kan wajar ya, wajar ya. Justru malahan sebetulnya kalau saya melihatnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan ya sistem kontrol kita ya. Jadi kalau saya ya, anjuran saya ke teman-teman ya, pada saat kita bicara kontrol ini ke teman-teman itu, jangan dilihat dari sisi kitanya. Jadi kita menyampaikan itu ke mereka itu dari sisi merekanya. Jadi misalnya contohnya apa sih misalnya? Jadi misalnya katakanlah, kita ada sistem kita evaluasi ya. Kita buat sistem ya bagaimana kita bisa mengevaluasi bisnis kita dengan misalnya meeting mingguan ya dan harian misalnya ya. Nah, manfaatnya apa? Jadi jangan manfaatnya untuk kita aja. Yang harus kita sampaikan adalah manfaat untuk mereka. Karena mereka itu pengen mendengar manfaatnya untuk mereka. Sehingga mereka nggak takut adanya sistem evaluasi dan kontrol ini. Jadi misalnya kita mengatakan, loh kita butuh loh. Ya, jadi bukan saya butuh ya, kita. Ya, kita butuh loh meeting mingguan ini dan harian ini. Karena kalau kita tahu dengan cepat kalau ada persoalan, maka saya mungkin bisa membantu teman-teman nih. Jadi gitu ya. Dan kita memahami masalah. Mungkin kita bisa keroyok nih, ya supaya persoalan itu bisa selesai. Kalau misalnya kita belum mencapai target kita, mungkin dari situ kita bisa melihat apa problemnya, sehingga kita bisa membantu teman-teman. Kalau itu caranya kita menyampaikan, ya, menurut saya ya, kalau orang yang nggak goblok-goblok amat gitu ya,
biasanya mereka, oh iya ya, jadi sebetulnya owner ini pengen membantu saya loh ya dengan melakukan evaluasi ini. Tapi kalau caranya kita adalah, pokoknya kita meeting mingguan ya, saya pengen lihat kamu ini kerja dengan benar atau tidak. Kalau itu yang kita sampaikan, ya mereka stres dong kan itu ya. Jadi ini masalah bagaimana cara kita mengkomunikasikannya itu, gitu Raisa. Oke, baik. Pak, jadi komunikasinya juga penting ya, Pak. Seperti apa sih manfaatnya untuk tim juga ya, Pak. Jadi jangan sampai kitanya terlalu menekan juga ya, Pak. Ya pastinya kita harus membantu juga mereka untuk melaporkan ya, Pak. Seperti apa sih kegiatannya nih di cabang-cabang ataupun di pusat lainnya. Oke, semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Bu Feria underscore Natal. Lalu Pak, menambahkan sedikit dari Pak Heru Umam nih, ada pertanyaan tambahan. Walaupun sudah ada POS nih Pak, biasanya kan tetap harus ada stok opnam ya seperti sebelum saya sebutkan ya, Ya. rutin 1 bulan sekali. Gimana proses nih Pak, stok opnamnya yang cabangnya jauh dari pusat, apakah perlu dikirim tim audit nih Pak dari pusat secara rutin? Ya, sebetulnya kalau kita mampu ya, ya boleh-boleh aja. Tapi mungkin kita harus kreatif aja gitu ya. Jadi misalnya gini ya, sekarang ini kan sudah ada video ya, ada handphone gitu ya dan segala macam. Jadi kalau misalnya terlalu mahal kita mengirim orang untuk stok opnam ya di cabang-cabang itu, nah, kita gunakan CCTV itu misalnya ya. Nah, jadi mereka menghitung itu di depan CCTV, lalu dikasih tahu, dilihat misalnya dan segala macamnya, dicatat dan segala macam. Itu kan bisa aja direkam gitu ya. Itu bisa, itu salah satu supaya menghindari biaya yang terlalu mahal mungkin ya. Kalau kita misalnya punya 20 cabang, kita harus ngirim orang setiap bulan ke 20 cabang ya. Tapi tetap saja ya, dibandingkan dengan misalnya CCTV, sekali-sekali gitu ya, saran saya adalah tetap harus diadakan yang namanya random audit misalnya. Random audit itu sekali-sekali datangin aja secara random salah satu cabangnya dan lakukan stok opnam bersama auditornya itu. Supaya melihat ini cocok atau tidak gitu ya. Nah, di luar dari itu bisa secara kreatif kita melakukan gitu ya. Tadi itu mungkin lewat kamera ya, lewat mungkin sistem inspectionnya, lewat CCTV, bisa juga lewat handphone ya. Sehingga dari situ ya meminimalkan tentunya keharusan kita hadir secara fisik gitu ya. Dengan teknologi sekarang ini sangat memungkinkan. Walaupun tadi saran saya adalah tetap sekali-sekali ya kita secara random kita harus audit itu supaya mencek ya keabsahan sebetulnya stok opnam itu baik atau tidak gitu. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi untuk Pak Heru Umam. Ya, lalu Pak, tadi kan ada pertanyaan ya dari Abu Ismail, Pak Abu Ismail underscore Hajar ya Pak. Tadi ada seputar penambahan alat untuk POS ya, lalu ada pengintegrasian ya Pak. Lalu Ya, nih Pak, Pak Abu Ismail ini nanya nih Pak, untuk pembangunan integritas itu seperti apa sih Pak contohnya dan bagaimana membangunnya nih Pak? ya, integritas itu kan sebetulnya adalah trust ya, kepercayaan ya. Kepercayaan itu adalah orang yang punya integritas itu bukan soal dia tidak mencuri, dia jujur ya, itu bagian dari integritasnya. Tapi integritas itu juga sebetulnya adalah kita mengatakan apa yang kita lakukan dan juga melakukan apa yang kita katakan. Itu integritas sebetulnya kan itu ya. Jadi kalau orang yang punya integritas, ya harusnya kalau dia mengatakan saya akan lakukan, maka saya akan lakukan. Itu orang punya integritas kan itu ya. Selain dari soal jujur ya, tidak manipulatif ya, integritas itu juga mengikuti aturan kan itu ya. Jadi misalnya orang yang punya integritas itu misalnya kalau aturannya kita misalnya kerjanya itu misalnya jam kerja kita dari jam 9 sampai jam 5 dan istirahat 1 jam gitu. Orang yang punya integritas tentunya tidak akan memanfaatkan gitu ya. Karena bosnya nggak ada, jadi saya istirahatnya bisa 4 jam gitu. Itu tidak punya integritas dia kan gitu ya. Jadi dia juga paham gitu ya bahwa ada aturan yang harus dia ikuti. Dia tidak manipulatif, dia jujur, tapi juga dia akan kalau janjinya dia tepati apapun itu gitu ya, misalnya ya. Kalau dia mengatakan Pak besok pokoknya saya akan masuk misalnya, ya dia besok masuk gitu. Itu orangnya punya integritas kan itu ya. Jadi integritas itu cukup luas.
Tapi inti dari integritas itu adalah trust, kepercayaan. Nah, orang yang kita percaya itu adalah berarti orang yang akan mengatakan apa yang dia lakukan dan dia akan melakukan apa yang dia katakan. Dia adalah orang sosok yang jujur dan juga mengikuti aturan-aturan yang normal tentunya untuk membangun bisnis bersama itu gitu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa bantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Abu Ismail Hajar. Lalu Pak, saya ambil pertanyaan di box Q&A dari Pak Mufatul Min Kadir ya Pak. Tadi kita ada membahas juga seputar meeting ya Pak yang bisa dilakukan secara rutin harian, mingguan, ataupun bulanan, atau sampai ke tahunan nih Pak. Nah, untuk Pak Mufatul Amin Kadir ini mau tanya nih Pak, framework meeting yang baik nih Pak untuk dilakukan seperti apa sih Pak menurut pengalaman Pak Budi? Oke. Jadi tergantung meetingnya meeting apa. Jadi misalnya tadi itu kalau misalnya kita meeting harian ya, tentunya apa namanya itu lebih teknis gitu ya. Nah biasanya meeting harian itu jangan lama-lama gitu ya. Jadi misalnya briefing pagi, misalnya cukup setengah jam atau 15 menit gitu ya. Kemudian briefing sore. Nah kalau kita meeting mingguan misalnya ya, saya sebetulnya sangat-sangat jarang meeting itu lebih dari 2 jam. Jadi tentukan waktu yang tepat. Kalau bisa jangan lebih dari 2 jam. Nah, untuk bisa menggunakan waktu 2 jam dengan efektif, berarti kita sudah punya agendanya. Jadi disiapkan agenda meeting itu yang rutin itu apa saja, gitu ya. Dan karena kita sudah punya agenda yang rutin, gitu ya, maka sebaiknya sebelum kita meeting itu juga bahan-bahan meetingnya sudah ada sebelum itu. Jadi kita berikan tugas ke peserta meeting itu bahwa meeting itu jangan pada saat meeting itu baru kita memberikan misalnya ya bahan-bahannya, tapi bahan-bahan meeting itu disiapkan dan diberikan sebelum meetingnya. Supaya teman-teman yang ikut meeting itu sudah membaca dulu bahan-bahannya sehingga waktu yang 2 jam itu menjadi sangat efektif ya dengan fokusnya lebih ke evaluasi problem solving kan gitu ya. Nah dibandingkan misalnya kalau kita 2 jam sudah 1 jam setengah kita hanya membahas misalnya laporannya aja gitu, tapi tidak melakukan diskusi evaluasinya, brainstormingnya, problem solvingnya. Jadi kalau kita sudah punya bahannya dulu, kita sudah baca sehingga fokus kita. Jadi cuma 2 jam itu kita dapat yang terbaik. Jadi mau meeting bulanan juga sama, tapi jenis meetingnya saja. Biasanya bulanan itu saya lebih ke strategiknya, apalagi 6 bulanan ya. Kalau yang harian itu pasti lebih sangat-sangat teknis ya. Kalau bisa jangan terlalu panjang ya. Dan saya jarang meeting itu lebih dari 2 jam itu jarang ya. Kecuali kalau misalnya workshop session misalnya. Jadi sesi persiapan membuat business plan misalnya setiap bulan. Nah itu bisa saja saya lebih dari 2 jam. Gitu Raisa. Oke, baik Pak. Nah, untuk Pak Muftahul Amin Kadir juga, Pak Bas pernah membahas nih seputar framework dan bagaimana sih meeting yang nggak buang-buang waktu nih sebelumnya di Business Q&A. Dan jadi nanti bisa ditonton kembali IGTV-nya karena lebih mendalam lagi ya Pak, lebih detail lagi tentunya. Jadi Pak Mufatul ini lebih mengerti lagi ya Pak, lebih paham lagi nih seperti apa sih framework yang bisa digunakan sampai ke detail-detailnya pun Pak Bas pernah ceritakan juga di sesi Business Q&A sebelumnya. Teman-teman bisa cek juga di IGTV-nya business.id ya. Oke Pak, saya Ya, ambil pertanyaan lagi nih dari Pak Unggul Bagas nih Pak. Beliau ya. ada usaha B2B minyak cengkeh nih Pak, yang sebenarnya ada potensi untuk masuk ke pasar retail. Nah sebenarnya apa Pak yang harus dipertimbangkan? Karena beliau ini punya usahanya B2B, tapi punya peluang juga masuk ke retail, potensi untuk masuk retailnya tinggi nih Pak. Seperti apa sih pertimbangannya? Sebetulnya banyak sekali pertimbangannya ya. Tetapi maksud saya gini ya, mungkin daripada saya panjang lebar, jadi paling bagus belajar Smart Business Map-nya. Nah, jadi bisa lihat di video-video kita di business.id, di aplikasinya ada yang gratis itu ya, atau belajar ya di aplikasinya business.id, Smart Business Map-nya yang 7.0, atau ikut workshop offline-nya Smart Business Map Advance, itu juga bisa ya. Karena banyak pertimbangannya gitu ya. Jadi bisnis kita B2B misalnya cengkeh itu, ya kalau kita masuk ke B2C gitu ya, atau ke retailnya, pertanyaannya produknya apa dan kenapa produk itu kita mau jual langsung ke misalnya konsumen.
apa sih problem dari konsumen yang kita bisa berikan solusi lewat produknya cengkeh kita itu misalnya ya. Siapa target marketnya, pricingnya bagaimana, banyak pertimbangan. Nah itu kan semuanya kan kita cover di Smart Business Map gitu ya. Jadi nggak bisa juga saya menjelaskan malam ini, tetapi saran saya coba pelajari Smart Business Map-nya dulu Mbak Raisa. Oke, baik Pak. Semoga nih membantu untuk Pak Unggul Bagas. Tentunya kalau mau belajar SBM 7.0 bisa ikut e-course-nya ataupun bahkan ke offline-nya di workshop SBM Advance yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 23 Juli 2024 di Hotel Arya Duta Menteng nih. Tadi ya buat tanya-tanya seputar SBM offline tuh kapan lagi sih? Nah, tanggal 22 sampai 23 Juli kita punya harga early bird nih teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan seat-nya karena ini balik lagi ya Pak ke Jakarta. Kita Ya, setelah di Jakarta akan balik lagi ke Jogja. Jadi nanti teman-teman jangan sampai ketinggalan, apalagi yang di Jakarta ya Pak, jangan sampai ketinggalan nih. Nanti kita balik lagi ke Jogja, teman-teman cariin lagi di Jakarta. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan seatnya ya. Oke Pak, kita sudah sampai di penghujung dari sesi Business Q&A di pada malam hari ini ya Pak. Kita ketemu lagi akhirnya di sesi Business Q&A berbagi insight lagi nih seputar pembangunan sistem kontrol bisnis. Tapi sebelum kita tutup Pak, mungkin ada pesan penutup buat teman-teman semuanya agar lebih membangun sistemnya nih bisa lebih baik lagi, atau yang saat ini belum punya sistem kontrol bisa langsung bangun nih Pak setelah dengar insight-nya Pak Budi. Silakan Pak. ya, jadi sebetulnya konklusinya itu aja sih sebagai penutupnya saya. Jadi teman-teman, apapun bisnisnya teman-teman, ya, walaupun bisnisnya masih baru dan kecil, tidak ada salahnya kita mulai membangun bisnis control system dari bisnis kita. Ya, baik bisnis control itu memakai alat-alat software, alat-alat digital, baik yang gratis maupun berbayar, maupun proses bisnis kontrol itu sendiri. Nah, ya yang tadi itu misalnya meeting bulanan, meeting harian mungkin ya. Lalu sistem evaluasi kita mungkin menggunakan tadi itu Google Meet misalnya atau Microsoft Teams misalnya untuk melihat kita bisa memantau pekerjaan dari tim kita dan segala macam. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana kita membangun tentunya lingkungan kerja yang kondusif, yang mempunyai nilai-nilai yang tepat sehingga teman-teman dan tim kita itu sebetulnya walaupun kita tidak mengontrol, mereka sudah bisa terbiasa mengontrol dirinya sendiri. Tapi untuk bisa sampai ke level itu berarti kita sendiri juga harus membangun sistemnya, membangun kebiasaan-kebiasaan atau habit yang baru sehingga dia menjadi norma-normanya kita. Tapi gunakanlah alat-alat itu, bangunlah bisnis proses yang bisa kita evaluasi dan kontrol bisnis kita, walaupun bisnis kita makin kecil, sehingga jangan sampai nanti sudah terlanjur besar, kita nggak ada kontrol, justru malah itu yang akan menghancurkan kita, dan itu terlalu banyak teman-teman yang saya lihat seperti itu. Ya, termasuk juga teman-teman yang kita bantu. Jadi itu sih mungkin konklusinya Raisa, ya semoga nantinya ya kita bisa bertemu kalau teman-teman yang misalnya berminat betul-betul mendalami ya bagaimana menjadi seorang CEO yang baik ya bisa ikut kelasnya workshop offline di Mei tanggal 20-21 nantinya di Jakarta di Hotel Mulia gitu. Oke, baik Pak. So, teman-teman semuanya yang mumpung masih UMKM ya Pak, masih kecil nih, belum terlalu besar atau saat ini lagi berkembang, bisa banget langsung siapin sistem kontrolnya. Atau saat ini sistem kontrolnya masih kurang baik, bisa banget langsung diterapkan nih tips-tips dari Pak Budi atau langkah-langkah yang tadi Pak Budi sebutkan. Jadi teman-teman bisa langsung bangun sistem kontrolnya agar lebih baik lagi supaya lebih profitable, sustainable, dan juga growing pastinya. Nah, teman-teman semuanya, pembangunan sistem kontrol, pembangunan nilai sampai ke budaya ini nantinya akan dipelajari lebih dalam lagi nih dalam workshop CEO Development yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 21 Mei di Hotel Mulia Jakarta. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk gabung di sesi workshop CEO Development karena tentunya nantinya akan dijelaskan lebih dalam lagi ya Pak, bagaimana sih menciptakan budayanya lagi nih buat teman-teman semuanya supaya sistem kontrolnya lebih baik lagi, supaya menjadi CEO yang lebih mantap lagi ya Pak pastinya. So teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung di sesi Business Q&A di malam hari ini. Setelah 1 minggu libur ya Pak, kita ketemu lagi akhirnya bareng teman-teman semuanya. Tapi nggak ketinggalan, kita akan ada sesi Business Forum nih di hari Senin 22 April 2024 di jam 19.30 malam bersama Pak Faras Nasution yang akan berbagi insight seputar pembuatan intensif yang tepat supaya produktivitas tim operasional meningkat. Pastinya teman-teman yang hadir akan dapat special template nih khusus untuk 100 orang pertama yang daftar, dapat special template dari Pak Faras untuk menghitung dan membuat intensif yang tepat. Nah,
pastinya ada special guest juga nih dalam sesi bisnis forum kita bersama Pak Paras, yaitu seorang sales director dari Energizer Indonesia. Nah, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan, bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya bisnis.id di menu daftar bisnis forum, atau cek bisa nanti di feed Instagramnya bisnis.id ya. Oke, terima kasih Pak Budi sudah berbagi insight di malam hari ini, walaupun lagi sibuk banget, tapi udah semangat banget nih untuk berbagi insight pada Business Planners juga saya di malam hari ini. Oke, terima kasih Raisa. Selamat malam semua teman-teman ya. Selamat tentunya mungkin belum libur ya, sudah mulai. Selamat bekerja kembali. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Budi. Terima kasih juga Business Planner sudah bergabung di sesi Business Q&A-nya Business.id. Kita ketemu lagi di Business Q&A-nya nanti di hari Senin bersama Pak Bas, juga Business Forum di hari Senin bersama Pak Paras Nasution. Jadi jangan sampai ketinggalan, teman-teman bisa siapin alarmnya juga ikut ya di Business Forum dengan klik link pada bio Instagramnya Business.id. Untuk menyimak kembali rekaman dari sesi Business Q&A di malam hari ini, teman-teman bisa langsung cek IGTV-nya Business.id ataupun cek ke YouTube Business.id. Bila bermanfaat buat Business Planners, boleh langsung di-share, juga like ya, dan jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis untuk akses video gratis dari sesi Business Forum ataupun kelas-kelas dengan 1 kali pembayaran aja bersama expert Business.id. Ada banyak banget pembelajaran atau kelas-kelas nih bareng expertnya Business.id, terutama buat teman-teman yang pemula nih. Yuk langsung cek di aplikasi Business.id. So, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di sesi Business Q&A dan Business Forumnya Business.id lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.